Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Junaidi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisa fundamental saham dan analisis teknik saham. Yang pertama, deskripsi ruang lingkup analisa fundamental saham. Apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental atau fundamental analysis adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Dari sini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Analisa fundamental memiliki jangka waktu yang panjang. Analisa ini menggunakan data historis, tapi seringkali masalah yang dihadapi oleh para investor adalah masalah timing dan juga informasi. Analisis fundamental dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 kategori. Pertama, faktor ekonomi, faktor keuangan dan moneter, faktor politik, dan faktor eksternal. Apa saja kegunaan analisa fundamental saham? Kegunaannya ada beberapa, yaitu yang pertama, mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Kedua, membantu memiliki saham yang baik untuk investasi. Ketiga, mengetahui harga wajar suatu saham. Bagaimana cara melakukan analisis fundamental? Terdapat 2 cara melakukan analisis fundamental pada saham, yaitu dengan cara 1. Top down approach, yang kedua rasio keuangan. Top down approach yaitu di dalam analisis fundamental kita dapat melakukan analisis top down mulai dari kondisi ekonomi negara secara makro sampai kondisi perusahaan secara mikro. Analisis makro untuk mengetahui kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Kita perlu melihat apakah ekonomi masih bertumbuh, inflasi tidak mengancam pertumbuhan dan sebagainya. Analisis sektoral atau industri untuk mengetahui kondisi masing-masing industri. Terus analisis mikro untuk mengetahui kondisi perusahaan yang dapat dilakukan misalnya dengan mengukur kesehatan keuangan perusahaan dilihat dari laporan keuangan yang dikeluarkan. Rasio keuangan. Salah satu cara yang paling sering digunakan dalam melakukan analisis fundamental saham perusahaan yaitu dengan menggunakan rasio keuangan. Ada beberapa rasio keuangan, yaitu 1. Return on equity atau ROE, merupakan rasio keuangan yang membandingkan antara laba bersih dengan total modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ROE perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan modal yang dimiliki untuk memperoleh laba atau profit. Kemudian yang kedua, return on asset atau ROA. Tidak jauh berbeda dengan rasio ROE, rasio ROA juga berfungsi untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba. Hanya saja, pembanding dalam rasio ini yaitu total aset perusahaan. Sebagaimana yang diketahui, aset perusahaan merupakan hasil dari penjumlahan antara utang dengan modal. Rumusnya. Yang ketiga, debt to equity ratio atau DER. Rasio DER ini merupakan salah satu variabel analisis fundamental saham yang membandingkan antara total utang dengan total modal perusahaan. 4. Dividend payout ratio atau DPR. DPR atau payout ratio merupakan salah satu analisis fundamental saham yang sangat penting diperhatikan terutama oleh investor yang berfokus pada dividen. Rasio ini membandingkan antara dividen per lembar saham dengan laba per lembar saham. Yang kelima, earning per share atau EPS. Rasio EPS juga sangat penting untuk dijadikan indikator dalam analisis fundamental saham perusahaan. Pasalnya, rasio EPS memberikan informasi kepada investor mengenai laba bersih per lembar saham perusahaan. Untuk mencari nilai EPS, Anda bisa menggunakan rumus sebagai berikutnya. EPS sama dengan laba bersih dikurangi pajak dikurangi dividen per jumlah saham beredar. Nilai EPS yang tinggi bisa mengindikasikan perusahaan memiliki laba yang besar. Meskipun begitu, EPS yang tinggi juga disebabkan karena jumlah saham beredar relatif sedikit. Namun, tetaplah mencari perusahaan dengan nilai EPS yang tinggi. Rasio keuangan yang keenam yaitu price to earning ratio atau VAR. VAR merupakan salah satu indikator analisis fundamental saham di mana rasio ini termasuk ke dalam salah satu market based ratios. Berarti seringkali digunakan untuk menentukan murah dan mahalnya harga suatu saham. VAR dihasilkan dari perbandingan antara harga saham perusahaan dengan laba per lembar saham atau EPS. Rumusnya per stock price bagi EPS.
Rasio keuangan yang ketujuh yaitu price to book value, yaitu VBV. Inilah indikator analisis fundamental saham yang terakhir. PBV tidak jauh berbeda dengan FAIR, yaitu sama-sama menaksir nilai wajar suatu saham. Hanya saja rasio ini membandingkan antara harga saham perusahaan dengan nilai buku atau ekuitas per lembar saham. Apa saja faktor variabel ekonomi makro yang mempengaruhi keputusan investasi seseorang? Faktor ekonomi makro eksternal. Inilah faktor yang dapat mempengaruhi saham. Faktor ekonomi makro bersifat eksternal sehingga tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Apa contohnya? Misalnya kebijakan suku bunga, inflasi, kurs, neraca perdagangan dan pembayaran, pertumbuhan ekonomi. Bagaimana menganalisa perubahan di pasar modal dalam analisis fundamental? Perubahan siklus ekonomi. Jika siklus ekonomi terus mendekati titik puncak, maka kecenderungan harga saham cenderung stabil sehingga return saham yang abnormal sulit dicapai investor. Dalam hal ini, investor harus bisa meramalkan kapan siklus ekonomi akan mencapai titik baliknya, baik titik puncak maupun titik rendah, sehingga investor bisa membuat keputusan tentang harga saham yang tepat serta tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor tentang saham tersebut. Yang kedua, perubahan variabel ekonomi makro. Jika investor meramalkan tingkat suku bunga akan meningkat, maka tentunya investor akan bisa memperkirakan bahwa harga obligasi maupun harga saham akan cenderung menurun. Kemampuan untuk meramalkan perubahan variabel ekonomi makro tentunya akan sangat membantu investor dalam membantu keputusan investor yang tepat dan menguntungkan. Cara menganalisis industri dalam analisis fundamental. Dalam analisis industri, kita akan mengklasifikasikan perusahaan ke dalam siklus industrinya dibagi menjadi beberapa fase, yaitu satu, fase awal atau pioneering phase. Yang kedua, fase pertumbuhan. Yang ketiga, fase pendewasaan. Yang keempat, fase stabilisasi. Dan yang kelima, fase perlambatan. Fase awal itu perusahaan-perusahaan yang masih dalam fase industri ini, kuantitas penjualannya memang masih belum besar. Mereka pun mengalokasikan biaya untuk modal kerja awal hingga investasi usaha. Membeli saham perusahaan yang masih ada fase di awal cukup berisiko, namun jika perusahaan ini berhasil tumbuh maka keuntungan kita pun sangat besar. Kedua, fase pertumbuhan. Permintaan akan produk perusahaan yang masuk ke fase pertumbuhan sudah cukup banyak, margin dan laba bersihnya juga sudah tumbuh, sementara itu angka kompetisinya masih tergolong rendah. Peluang akan potensi labanya juga cukup besar jika kamu membeli saham perusahaan dengan fase industri ini. Resikonya tentu lebih kecil ketimbang yang masih di fase awal. Fase pendewasaan. Penjual dari perusahaan dengan fase industri ini terbilang stabil, akan tetapi kompetisi bisnisnya juga cukup ketat karena pesaingnya agak sedikit. Pesaingnya nggak sedikit. Tentu saja perusahaan-perusahaan di fase ini butuh melakukan terobosan dan inovasi baru. Meskipun tergolong stabil, risiko laba tergerus tetap ada karena persaingan usaha. Oleh karena itu, jika memang pilihanmu adalah saham perusahaan di fase ini, pilihlah yang memiliki pangsa pasar lebih luas ketimbang kompetitornya. Fase stabilisasi dan pendewasaan pasar. Pangsa pasar dari perusahaan di fase industri ini sudah terkonsolidasi. Perusahaan ini cenderung sulit mengalami pertumbuhan. Sementara itu, persaingan di pasar dinilai cukup mematikan karena bentuknya adalah perebutan pasar. Berinvestasi di perusahaan seperti ini masih tetap menguntungkan. Hanya saja imbal hasilnya memang kurang menggoda karena pertumbuhan dari perusahaan ini tergolong lambat. Fase yang kelima yaitu fase perlambatan. Dulu mungkin saham perusahaan yang di fase ini adalah primadona karena diburu investor. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pangsa pasar kian meredup. Margin keuntungan mereka pun minus dan persaingan usahanya juga makin mematikan. Bisa jadi nama perusahaannya memang cukup terkenal, tapi bisnisnya sudah sunset. Prospeknya suram di masa depan. Analisa teknikal saham.
Ruang lingkup analisa teknikal saham. Apa itu analisis teknikal? Analisis teknikal adalah analisis perdagangan yang digunakan untuk mengevaluasi investasi dan mengidentifikasi peluang perdagangan dengan menganalisis tren statistik yang dikumpulkan dari aktivitas perdagangan seperti pergerakan harga dan volume, tidak seperti analisis fundamental yang mencoba untuk mengevaluasi nilai intrinsik suatu efek. Analisa teknikal fokus pada pola pergerakan harga, sinyal perdagangan, dan berbagai alat charting analitis lainnya untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan efek. Apa saja tujuan analisa teknikal saham? Adanya analisa teknikal bertujuan untuk mendeteksi naik turunnya harga saham yang bisa dideteksi melalui garis tren, pergerakan harga historis melalui pola-pola yang terjadi, sehingga ketika analis teknikal menyatakan bahwa harga cenderung naik, trader bisa mengambil posisi beli. 4 asumsi dasar analisis teknikal, yaitu 1. Pergerakan harga diperkirakan terus berlanjut hingga ada bukti yang berlawanan. Kedua, untuk setiap indikasi atau penafsiran atau penguatan, ada indikasi atau penafsiran yang sama atau berlawanan pada pergerakan harga yang sama. Penguatan ekstrim berpotensi melemah dan pelemahan ekstrim berpotensi menguat. Sebuah alat teknikal atau indikator tidak mempunyai kepentingan yang nyata kecuali yang dihubungkan kepada pelaku pasar. Ruang lingkup analisa teknikal saham. Dasar-dasar dan fungsi analisa teknikal saham. Ada 3 indikator trading sebagai osilator and trend following, berfungsi untuk menunjukkan kapan beli atau dan jual. Analisa tren. Anda harus memahami apakah tren suatu saham berada pada fase uptrend, downtrend, atau sideways. Candlestick membantu Anda dalam melihat kecenderungan bullish dan bearish suatu saham. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai analisis fundamental dan teknik saham. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.